Oke, selamat malam. Saya panggil Bung Martin aja atau bagaimana? Itu lebih fleksibel, Boleh, lebih enak. Karena kita kan harus panggil boleh, boleh. Bung kita. Iya, kita Baik, selamat malam untuk eh, semua masyarakat Indonesia dan selamat malam untuk Bung Martin. Malam hari ini kita sharing dan diskusi lah. Sebenarnya soal kemarin sempat ketemu dan kita mau diskusi soal pembangunan smelter di Gresik ini. Malam hari ini saya kehadiran seorang salah satu kalau satu-satunya nanti takut banyak yang ini, salah satu tokoh dari Papua. Kebetulan Bung Martin ini sahabat saya, sahabat di kampus juga, terus sahabat diskusi juga. Jadi malam hari ini kita akan sharing dan diskusi soal smelter di Papua. Oke, Bung Martin, mungkin sapa dulu teman-teman atau mungkin perkenalan singkat biar orang-orang tahu gitu kan siapa Bung Martin ini gitu. ya. Saya persilakan dulu. Terima kasih lagi Bung Edo untuk seluruh pemirsa dimanapun kalian berada yang mungkin nanti juga akan nonton video ini. Saya sendiri sebenarnya nama saya itu Martin Go. Saya juga salah satu dari sekian banyak anak-anak muda khusus dari Papua yang dalam perjalanannya itu lebih kepada mendorong advokasi kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Bahkan sering juga saya bersama teman-teman di Indonesia itu untuk advokasi kasus-kasus hak asasi manusia di luar dari Papua juga. Tapi selama ini saya memang lebih fokus itu lebih kepada advokasi kasus-kasus hak asasi manusia di Papua. Oke. Baik. Mungkin begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bung Martin. Nah, itu penjelasan singkat dari Bung Martin ya. Jadi Bung Martin ini orang asli Papua ya. Jadi salah satu kalau saya bilang ya, penggiat hak asasi manusia yang sering mengadvokasi kasus-kasus di Papua lebih khususnya. Nah, lebih umumnya di Indonesia. Nah, kemudian Bung Martin juga ini seorang pengacara ya, teman-teman. Jadi beliau ini seorang pengacara juga. Jadi sudah mendarah daging lah soal advokasi itu. Oke, Bung Martin, isu yang menarik mungkin beberapa bulan terakhir ini soal smelter yang dibangun di Jawa Timur, di Gresik, soal smelter PT Freeport di Papua. Nah, banyak orang yang mengatakan atau memberikan pendapat bahwa pembangunan smelter di sana tidak sesuai. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa pembangunan smelter di sana sudah pas karena kemudian akan bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Lalu kemudian Presiden sendiri mengatakan, Jokowi, bahwa pembangunan smelter di sana itu salah satu hal yang paling penting adalah untuk kemudian meningkatkan perekonomian di seluruh Indonesia. Karena di Indonesia sendiri untuk PT Freeport-nya belum smelter gitu. Jadi makanya dibangun di Gresik. Nah, bagaimana Pak Martin melihat pembangunan smelter ini? Apakah sesuai atau tidak dengan posisi undang-undang kita, lalu kemudian posisi regulasi yang ada di Provinsi Papua? Saya persilakan Pak Martin. Oke. Yang pertama itu mungkin kalau kita lihat kembali ya tentang perjalanan bangsa ini, ketika pembangunan negara itu bersifat sentralistik, itu kemudian terjadi keributan di mana-mana karena orang-orang di daerah, apalagi misalnya daerah-daerah yang memiliki sumber alam yang begitu banyak, itu kerap kali hanya dijadikan daerah
objek saja, sementara kekayaan dan segala macam itu kemudian dikuras dan dibawa ke Jawa hanya untuk pembangunan di Jawa. Nah, dampak dari itu kan kemudian itu terjadi masalah-masalah sosial masyarakatan yang kemudian itu hampir banyak juga yang protes begitu. Dan kerap kali itu justru menjadi ancaman serius terhadap disintegrasi bangsa hanya karena banyak daerah yang memprotes. Jadi seakan-akan fokus pembangunan itu di Jawa, tapi daerah tidak menjadi pusat dari pembangunan yang bersifat sentralistik itu. Nah, dampak dari itu kan kemudian juga terjadi gejolak yang juga cukup sangat signifikan, apalagi misalnya kalau kita lihat itu bisa terlihat itu ketika masa pasca reformasi ya, masing-masing daerah kan kemudian menyatakan protes terhadap pemerintah pusat dan segala macam atas kebijakan-kebijakan selama itu. Nah, kemudian atas semangat itu supaya tidak terjadi konflik sosial, tidak terjadi proses yang begitu panjang dan segala macam, pendekatan sentralistik itu kan kemudian negara coba berusaha rubah dengan desentralisasi. Maka kemudian otonomi daerah itu kemudian menjadi pilihan utama dalam pembangunan nasional. Dan itu kemudian misalnya kita bisa lihat juga lahirnya undang-undang waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2004, kemudian dirubah lagi di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Nah, ternyata itu kan juga tidak berhenti di situ. Jadi sebenarnya itu kan semangatnya itu lebih kepada bagaimana supaya daerah juga bisa mendapatkan porsi yang sama dengan Jawa begitu. Kemudian ada di beberapa daerah yang kita kenal juga misalnya lahirnya otonomi khusus dan segala macam. Nah, itu dulu ya yang pertama. Jadi bagaimana sentralistik itu menjadi kebencian semua orang begitu. Semua masyarakat di luar dari Jawa. Karena itu juga akan terjadi konflik sara yang begitu tinggi, karena pendekatan seperti begitu kan juga bisa dilihat dalam sisi lain itu sebenarnya itu pendekatan lebih kepada sukuis tapi juga pendekatan lebih kepada rasis. Nah, kalau kayak begini nih yang kemudian dibenci oleh siapapun, apalagi semangat membangun negara itu adalah semangat yang didasarkan kepada kebinekaan. Itu soal pertama. Kemudian yang berikut itu kan misalnya atas semangat begitu juga itu ketika misalnya pembangunan smelter itu kan mestinya itu harus menghindari jangan sampai terlihat sentralistik begitu pembangunannya. Makanya itu kalau kita lihat misalnya di pasal 25 Undang-Undang Dasar itu sebenarnya dia sudah memberikan garansi di situ. Kan di situ kan dibilang bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan adalah sebuah negara kepulauan yang berciri-ciri Nusantara, kemudian dengan wilayah dan batas-batas yang sebenarnya itu kan sudah ditentukan kemudian lebih lanjut di undang-undang. Artinya bahwa ketika pembangunan smelter itu misalnya dibangun di Papua, itu kan sama saja karena Papua itu juga bagian dari kesatuan itu begitu. Jadi jangan sampai kemudian ada argumen yang sebenarnya itu kan tidak logis hanya untuk lebih kepada kepentingan sentralistik dan mayoritas suku tertentu kemudian mau dibangun di Jawa begitu. Karena itu justru akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi dan segala macam. Nah, hal lain itu juga adalah kalau kita sudah masuk lagi ke hal yang substansi misalnya, pembangunan smelter itu kan tidak hanya lebih kepada pembangunan tempat semata, pembangunan smelter. Karena di dalam pembangunan smelter itu juga bisa kita lihat itu ada fungsi-fungsi lain yang turut serta di dalam itu begitu. Misalnya kalau saya melihatnya, dan itu bisa saja ada misalnya ada empat fungsi yang penting di dalam situ. Itu yang pertama itu kan fungsi pendapatan daerah. Terus yang kedua itu kan fungsi penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga itu kan ada juga itu fungsi pasar, tapi juga ada itu peningkatan ekonomi mikro misalnya. Nah, ini kan 4 fungsi-fungsi fundamental yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
Nah, kalau misalnya itu dibangun di Jawa Timur misalnya, apakah orang Papua itu tidak penting begitu dengan hal-hal seperti begitu? Sementara kita tahu saja bahwa IPM terburuk di Indonesia ini kan di Papua, kekayaannya melimpah, tapi kemudian IPM-nya itu paling rendah begitu. Nah, kenapa pemerintah tidak berpikir bahwa ketika membangun di sana di Papua itu akan mendongkrak ketertinggalan seperti begitu dan segala macam, kenapa harus di Jawa pilihannya begitu. Nah, ini kan juga menjadi perdebatan yang serius, tapi juga kita harus lihat dalam semangat kebinekaan dan kesetaraan. Itu juga menurut saya itu hal yang penting. Apalagi misalnya kalau di pasal 27 itu ayat 2, itu kan juga dibilang bahwa tiap warga negara itu kan sebenarnya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan begitu. Nah, pertanyaannya itu apakah orang Papua itu bagian dari memiliki hak kemanusiaan itu atau tidak begitu? Kenapa harus di Jawa begitu? Misalnya pembangunan smelter. Ya, Kalau orang Papua itu oke, Bung Waten, kalau sebelum terlalu jauh mungkin saya potong sedikit tadi. Tadi menarik oke. bahwa pembangunan smelter di Papua itu sangat sangat kental ya dengan ciri sentralistik gitu. Artinya bahwa ada kepentingan-kepentingan yang kemudian diambil oleh Presiden Jokowi dengan regulasinya gitu. Jadi kepentingan-kepentingan yang kemudian bahwa di Jawa itu adalah sebuah tadi 4 poin yang disampaikan oleh Pak Martin soal tempat gitu, lalu kemudian soal pasar gitu. Nah, ini kan kalau saya lihat bahwa ada pertimbangan itu yang saya lihat dari Presiden Jokowi bahwa pasarnya di Jawa ini sungguh luar biasa. Nah, apakah Pak Martin melihat bahwa pembangunan smelter yang ada di Gresik ini kemudian menjadi hal yang sangat buruk bagi Indonesia ataupun regulasi yang diambil oleh pemerintah karena saya berpikir bahwa regulasi yang diambil oleh Presiden Jokowi ketika dikaitkan dengan pasar yang ada, saya pikir cukup pas ketika pasarnya di Jawa. Bagaimana Pak Martin melihat itu? Nah, itu dia yang akan terlihat diskriminasinya di situ. Jadi kan misalnya begini, ketika misalnya smelter itu kan dibangun, kita bicara pasar itu kan misalnya akan ada peningkatan daripada contoh itu misalnya dari aspek perkebunan saja misalnya ya. Ya. Itu masyarakat dengan sendirinya itu ekonomi mereka juga akan tinggi, meningkat tinggi sekali karena kebutuhan pasar yang sangat besar misalnya. Nah, pertanyaannya itu kan kenapa itu tidak dibangun di Papua supaya peningkatan pasar di Papua itu juga semakin besar begitu. Misalnya masyarakat asli dalam perspektif proteksi tapi juga pembangunan di daerah begitu. Kenapa harus di Jawa yang sebenarnya itu kan pembangunan di Jawa itu sudah sangat bagus dan tinggi begitu. Itu satu hal. Tapi juga aspek berikut itu kan juga akan ada keterkaitan misalnya dengan soal pembangunan. Salah satu contoh itu misalnya pendidikan. Akan juga berhubungan langsung dengan kesehatan. Karena kan penyerapan 40.000 orang itu juga sangat besar begitu. Oke. Sangat besar dan itu akan berdampak kepada pembangunan yang lebih universal sifatnya. Oke. Nah, kalau saya sendiri lihat itu kenapa yang macam begini itu tidak dibangun di Papua supaya mendongkrak ketertinggalan yang begitu jauh dan masif seperti ini begitu. Kenapa harus di tempat yang di Jawa yang sebenarnya itu proses pembangunan yang sentralistik itu sudah kental dan begitu lama. Oke, Bang Mart, Nah, kalau saya lihat di situ. ini ada isu yang berkembang bahwa kalau misalnya pembangunan smelter di Papua, mereka mempertimbangkan soal situasi keamanan yang ada di Papua. Nah, bagaimana Bung Martin melihat posisi ini? Nah, seolah-olah kan bahwa di Papua ini sekarang lagi dalam proses tidak aman, artinya bahwa ketika nanti smelternya dibangun Papua, nanti kemudian akan menciptakan konflik. Itu kan yang sekarang beredar di publik atau di media sosial, media massa gitu. Bagaimana Bung Martin melihat itu? Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan balik itu adalah kenapa negara tidak mampu bikin Papua jadi tanah damai.
Oke. Mestinya itu kan tanggung jawab negara, itu yang pertama. Yang kedua itu kan konsep-konsep penyelesaian masalah Papua untuk mewujudkan Papua Tanah Damai itu kan sebenarnya melalui dialog Jakarta Papua. Atau misalnya kemarin referensi kita itu adalah Aceh yang sudah melakukan perundingan begitu. Nah, kenapa di Papua itu kemudian proses ini tidak mau diwujudkan oleh pemerintah? Misalnya, itu artinya bahwa memang pemerintah mengabaikan mewujudkan, kita kan bisa menduga bahwa ada upaya pengabaian untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Nah, misalnya Jaringan Damai Papua itu pernah menawarkan tentang bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai itu dengan dialog Jakarta-Papua. Dulu waktu zaman SBY itu gereja-gereja datang SBY juga menyampaikan penawaran tentang pentingnya perdamaian di Papua. Tapi kemudian di zamannya Jokowi juga begitu. Misalnya almarhum Pastor Neles Teba yang waktu itu menjadi koordinator Jaringan Damai Papua, itu juga menawarkan gagasan konsep yang sama juga tentang wujudkan Papua Tanah Damai melalui dialog Jakarta-Papua. Jadi maksudnya itu kan kalau saya lihat, kalau misalnya pemerintah beralasan atau orang-orang tertentu beralasan itu di soal keamanan atau Papua yang tidak aman, ya harus diwujudkan Papua Tanah Damai lebih dulu begitu. Dengan cara ya harus gelar perundingan. Jangan sampai misalnya terkesan kita membiarkan Papua larut dalam persoalan seperti begitu, supaya proses-proses pembangunan yang salah satunya smelter, itu biar menjadi alasan legitimasi untuk bangun di Jawa, bangun di mana-mana begitu. Padahal ini kan bisa berkolaborasi, misalnya Presiden kan bisa menyatakan ke publik, oke, dalam rangka mewujudkan Papua Tanah Damai, maka sekarang saya tunjuk si A menjadi special envoy, juga kemudian saya juga mengutus wakil presiden misalnya menjadi penanggung jawab politik seperti dulu SBY waktu dorong Aceh, itu kan proses seperti begitu itu kan didorong. Jadi bisa juga mengutus special envoy, tapi juga dia bisa untuk misalnya meminta wakil presiden sebagai penanggung jawab politik dalam mewujudkan proses-proses perdamaian dengan dialog begitu. Oke. Jadi kalau masalahnya itu di soal keamanan, saya pikir sebenarnya bisa diwujudkan hanya melalui perundingan begitu. Oke, baik Bung Martin. Tadi menarik misalnya bicara soal poin-poin inti itu soal pasar, soal pendapatan daerah ini. Ini kan pembangunan smelter ini kan efeknya ini nasional kan, apalagi PT Freeport Papua ya yang dibangun di sini gitu. Smelter Freeport. Jadi artinya bahwa keuntungan dari pembangunan smelter ini nanti kemudian akan berefek pada pembangunan nasional. Nah, pertanyaan yang menjadi penting adalah ketika dia dibangun di Gresik yang notabene adalah proses PT tambang Freeportnya ada di Papua, kepentingan siapa yang menjadi punya kepentingan atau siapa yang diuntungkan dari pembangunan smelter ini menurut Bung Martin? Ya kan yang sebenarnya yang kita melihat itu kan hanya lebih kepada pendapatan daerahnya. Ya. Jadi kalau misalnya smelter itu dibangun di Jawa Timur, otomatis kan pendapatan daerah di Jawa Timur kan akan meningkat. Nah, tapi kalau misalnya dia bangun di Papua, itu kan akan berpengaruh juga kepada pendapatan daerah di Papua, begitu. Nah, kenapa misalnya dalam perspektif misalnya pembangunan nasional, itu Papua harus dilihat dalam kepentingan pembangunan nasional, tidak harus dilihat dalam perspektif itu yang pertama. Yang kedua itu kenapa ya kita tidak bisa merubah cara berpikir atau pola pikir kita, misalnya di mana-mana yang kekayaannya dikerok, misalnya sumber daya alamnya dikerok, itu kayak misalnya smelter dan segala macam itu harus dibangun di daerah itu begitu. Kenapa misalnya kerok sumber daya alam itu di daerah lain, terus smelternya itu harus dibangun di Jawa misalnya? Ini kan berdampak sekali, ini kelihatan sekali sentralistiknya begitu. Jadi kayak negara ini tidak dikelola untuk kepentingan Nusantara secara utuh misalnya, karena itu di daerah situ, maka biar juga daerah itu bisa mendapatkan dampak yang positif, yang sejuk segala macam. Dan itu juga kan misalnya kenapa sih kita tidak berpikir tentang kalau misalnya membangun
negara dalam perspektif kebinekaan itu juga akan mendorong sampai dengan tingkatan bagaimana menciptakan kepercayaan begitu. Jadi hanya menghilangkan ketidakpercayaan. Yang kayak begini kan, jadi harus berpikir dalam perspektif pembangunan nasional yang secara utuh begitu dalam prinsip kebinekaan. Tapi kalau seperti begini, itu justru akan menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakpercayaan, menimbulkan amarah, menimbulkan perspektif baru, menimbulkan hal-hal yang justru akan terlihat macam ini, upaya-upaya rasisme lah, diskriminasi lah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan seperti begini, yang saya cuma khawatir ini kan ini sama dengan adanya upaya mendorong sampai dengan kristalisasi tirani begitu. Jadi seakan-akan negara ini hanya milik orang-orang mayoritas atau orang-orang tertentu, dan ini yang harus dihilangkan begitu. Baik, Bung Martin. Saya kemarin juga baca tulisan Bung Martin di FNN soal kristalan tirani ya. Tapi saya terima kasih dulu. Saya mau ke posisi Pemprov Papua gitu dalam pembangunan smelter yang terjadi sekarang ini yang menimbulkan pro kontra di publik atau di masyarakat. Di mana posisi Pemprov dalam pembangunan smelter ini? Apakah kemudian Pemprov itu hanya menjadi asas saja di soal desentralisasinya, ataukah kemudian dia punya peran dalam proses pengambilan kebijakan oleh Presiden Jokowi? Nah, kalau itu sih mungkin hanya Pemprov yang bisa jawab ya, mereka punya posisi di mana. Tapi memang saya pikir ini mestinya itu mereka juga harus suarakan itu begitu, artinya harus protes, karena ini bukan hanya sebatas misalnya karena sudah diperintahkan Jakarta, atau misalnya ini karena sudah mau pemerintah pusat, kami ini kan hanya perwakilan di daerah atau pembantu pemerintah pusat di daerah, jadi ya sudah misalnya ya, atau argumen-argumen tertentu. Tapi saya pikir kalau ini hanya dalam rangka bagaimana peningkatan kualitas pembangunan di daerah segala macam, mestinya pemerintah harus tetap ngotot, harus tetap di Papua begitu. Sekalipun itu sudah misalnya pernyataan presiden seperti begitu, tetap harus ngotot, harus dipindahkan ke Papua begitu, karena ini menyangkut juga hajat hidup orang banyak di Papua. Ya. Karena ini dampaknya besar sekali untuk kepentingan pembangunan di daerah, itu pengaruhnya besar. Ya, oke Bung Martin. Mungkin yang terakhir, tentu ada harapan dan keinginan dari teman-teman Papua, lebih khusus yang bergerak di bidang advokasi, lalu kemudian yang peduli terkait persoalan-persoalan di Papua. Nah, yang terakhir, mungkin kan ada banyak pro kontra juga di teman-teman Papua. Ada yang mengatakan bahwa Papua sudah maju, lalu kemudian sudah ada pembangunan yang sangat terasa sekali di sana. Nah, bagaimana Bung Martin melihat persoalan ini, lalu kemudian pembangunan smelter yang kemudian berjalan mulus, seolah-olah itu kemudian menjadi hak dari presiden secara prerogatif, yang mungkin ini menjadi penutup terakhir nanti untuk kita sharing dan diskusi pada malam hari ini. Ya kan ada dua ya kalau dalam konteks pembangunan yang mesti harus kita dalami juga. Itu yang pertama itu pembangunan yang substansi dan yang simbolik. Okay. Nah, kalau misalnya pembangunan yang diheboh-hebohkan itu kan hanya lebih kepada simbolik. Kenapa simbolik? Karena asas manfaat bagi kehidupan rakyat itu tidak ada sama sekali. Dan faktanya itu kan misalnya dampak dari pembangunan itu kan terjadi marginalisasi, kemudian masyarakat adat harus kehilangan tanah adat dan segala macam. Nah, contoh saja misalnya, itu kalau kita lihat ya, contoh misalnya kalau pembangunan misalnya tol laut saja, contoh ini, tol laut. Nah, tol laut itu kan kita bisa kritisi. Tol laut itu pembangunannya semangatnya itu, apakah semangatnya itu lebih kepada pemberdayaan atau hanya lebih kepada mengejar fee proyek misalnya. Kalau misalnya itu dia lebih kepada pemberdayaan, otomatis yang punya proyek, yang kerja proyek dan segala macam,
untuk tol laut itu pasti anak-anak Papua di situ. Tapi kalau ternyata itu bukan anak-anak Papua, orang misalnya dari luar segala macam, itu kan dapat kita simpulkan juga bahwa oh ini kan hanya lebih kepada mengejar fee. Jadi Papua itu hanya sebagai objek pembangunan, tapi yang punya tender atau yang mengejar bagaimana bisa mendapatkan pendapatan, itu justru orang luar misalnya. Otomatis ekonomi yang terjadi itu kan pertumbuhan ekonomi pihak luar begitu, tidak ada proteksi di situ. Atau misalnya begitu juga jalan misalnya. Ketika jalan itu melintas dari satu di kabupaten ke kabupaten atau lintas itu misalnya proyek nasional misalnya, kan kita harus lihat juga misalnya. Itu apakah anak-anak Papua yang ada di daerah-daerah situ, mereka yang punya proyek atau siapa begitu. Kalau dalam semangat pemberdayaan itu kan mestinya anak-anak daerah itu yang harus diberdayakan. Nah ini kan juga kita bisa lihat, tapi kalau tidak, berarti daerah situ hanya dijadikan objek pembangunan, tapi kemudian penyerapan anggaran itu kembali kepada orang yang punya pekerjaan misalnya. Berarti kan tidak ada pemberdayaan di situ. Nah yang macam begini ini kan juga harus dikritisi. Karena selama ini kan kita hanya tertipu atau misalnya hanya terlena dengan isu hanya soal pembangunan, tapi kita tidak mendalami sampai ke dalam pembangunan seperti apa begitu. Atau misalnya kan ada satu lagi soal pembangunan smelter, kan ada juga yang berpendapat begini, lah kenapa kalian tidak protes dari awal begitu. Padahal logikanya itu kan harus terbalik. Terbaliknya itu adalah lah kenapa pemerintah yang digaji oleh masyarakat tidak berpikir tentang pentingnya pembangunan smelter di Papua supaya tidak ada misalnya salah satunya itu kan biar tidak ada protes atau ribut. Yang kedua, supaya ada pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat meningkatkan kemajuan masyarakat di Papua misalnya. Jadi logikanya itu kan selalu terbalik ini. Yeah. Nah makanya kalau saya bisa misalnya rekomendasi saya ya, itu sebenarnya itu dua hal dari diskusi kita hari ini itu yang pertama, smelter itu harus dibangun di Papua. Jadi yang di Surabaya, di Surabaya Timur ya di Gresik. Itu mendingan di Gresik itu dihentikan saja. Apapun ceritanya itu dihentikan supaya tidak terlihat itu bagian dari pengkristalan tirani. Itu dihentikan saja, dikembalikan ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, itu supaya Papua tanah damai. Ya Jokowi harus gelar perundingan begitu, harus gelar dialog Jakarta Papua supaya selesaikan masalah Papua begitu. Kalau masalahnya keamanan, sudah gelar saja perundingan. Kok Aceh bisa, kenapa Papua tidak bisa? Apakah Aceh karena sesama Melayu misalnya, Papua karena Melanesia? Jadi kalau seperti begitu logikanya kan itu justru pendekatan ini juga pendekatan rasis jadinya kan, supaya seimbang segala macam hanya dalam semangat untuk menciptakan Papua tanah damai. Saya pikir ya presiden mau tidak mau sudah harus dorong perundingan untuk penyelesaian masalah secara keseluruhan gitu. Begitu. Dan itu saya pikir itu mekanisme demokrasi yang mestinya itu harus semua orang tunduk, apalagi kan negara kita ini kan negara kesatuan yang berbentuk republik toh. Republik itu kan mengedepankan demokrasi. Jadi sebagai penghormatan terhadap demokrasi, dialog Jakarta Papua itu sebenarnya bisa digelar. Tinggal Jokowi tunjuk saja special envoy siapa penanggung jawab politik. Sudah, kalau ada kemampuan pasti Papua jadi tanah damai. Ya. Demikian, Bang Nedo. Terima kasih, Bung Martin. Saya pikir poinnya sangat jelas bahwa pembangunan smelter ya memang harus di Papua karena proses pengambilan sumber daya alamnya ada di Papua. Kenapa harus di Gresik kan begitu? Lalu kemudian ya kalau misalnya pembangunan di smelternya di Papua ya pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya untuk orang-orang Papua bisa dilaksanakan, bisa terjamin. Nah kalau misalnya tadi soal alasan keamanan ya saya pikir jelas dari Bung Martin bahwa gelar aja perundingan ya, Aceh kok bisa, Papua nggak bisa. Oke teman-teman sekalian, saya pikir diskusi singkat ini untuk membangun kesadaran kita bahwa hal-hal seperti ini perlu dibicarakan, perlu disampaikan, bahwa penting untuk kita menyuarakan hal-hal yang memang menurut kita tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara yang bersifat demokrasi ini. Oke, Bung Martin, saya pikir waktu kita sudah selesai.
Dan terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi cerita soal bagaimana teman-teman Papua melihat persoalan-persoalan yang ada di Papua. Saya pikir untuk selebihnya nanti kita bisa diskusi dan kita bisa saling ketemu untuk diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih Bung Martin. Selamat malam. Terima kasih dan terima kasih juga pemirsa yang nonton. Selamat malam.